Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Sirul Asro. Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana caranya untuk mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Sedangkan kebanyakan daripada mereka telah melakukan berbagai ritual, berbagai amalan-amalan sunnah, dan mereka pun telah melakukan pengajian dan pengkajian tentang Tuhan, tentang ilmu makrifat. Namun yang saya temui dari beberapa pejalan yang ingin menekuni tentang ilmu rohani, tentang ilmu spiritual, rata-rata mereka masih kebingungan di dalam menemukan jalan atau di dalam menemukan pintu untuk sampai kepada Rabb-Nya, untuk memandang wajah Tuhannya, untuk bermakrifat kepadanya, untuk bermahabbah kepadanya. Kenapa pertanyaan ini begitu muncul di dalam benak mereka? Kenapa mereka tidak menemukan jalan untuk mengetuk pintu Tuhan, sedangkan mereka telah mengaji, mengkaji, mengamalkan wirid, zikir yang beribu-ribu, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi, namun mereka belum menemukan jalan terang untuk menuju Tuhannya. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa pintu Tuhan itu ada di luar dirinya, bahwa pintu Tuhan itu bisa dibuka dengan zikir, dengan amal ibadah yang sunnah, dengan pengajian dan pengkajian. Dia berpikir dengan segala sesuatu yang telah dia lakukan itu mampu membuka pintu Tuhan, mampu membuka pengenalan, mampu membuka kedekatan dan bermakrifat kepadanya. Sedangkan pintu Tuhan itu ada di dalam hati mereka, ada di dalam hati kita semua. Dan apabila kita ingin membuka pintu hati sehingga membuka pintu jalan menuju Tuhan, jalan menuju makrifat, jalan menuju spiritual, jalan menuju rohani, adalah dengan mengetuk hati kita, dengan kerendahan hati, dengan merasa tidak ada daya dan upaya. Kita tundukkan kepala kita ke dalam hati kita, lalu kita berbicara dengan Tuhan kita. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku bukan siapa-siapa, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dengan segala kerendahan hati kita mengucap astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun dari segala egoku, kesombonganku, sifat merasaku, sifat keakuanku, dan lain sebagainya. Dengan menundukkan kepala dan merendahkan hati kita, kita ketuk hati kita sehingga pintu jalan bermakrifat, pintu jalan untuk mengenal Tuhan itu terbuka.
di dalam kerendahan hati untuk mengetuk hati kita sendiri, dengan meninggalkan sifat ego dan keakuan, dengan meninggalkan sifat merasa telah melakukan zikir, tirakat, pengajian, pengkajian, kita tinggalkan semua sifat-sifat itu, sehingga kita datang mengetuk hati kita sendiri dengan ketiadaan amal yang telah kita lakukan, dengan ketiadaan zikir dan wirid yang telah kita lakukan, dengan ketiadaan tirakat yang telah kita lakukan, dengan meniadakan tentang pengajian dan pengkajian yang telah kita lakukan. Kita datang dengan ketiadaan diri, merasa tidak tahu, merasa tidak ada, merasa tidak berdaya. Kita hadapkan diri kita di depan hati kita. Kita rendahkan diri kita di depan hati kita. Kita fanakan diri kita di depan hati kita. Dengan begitu, maka pintu Tuhan akan terbuka. Cahaya Tuhan akan memeluk kita, menghampiri kita, menyentuh kita, menggandeng tangan kita melalui hati kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan-jalan yang lainnya. Jalan menuju Tuhan tidak sama dengan jalan menuju tempat yang lain selain Tuhan. Jalan Tuhan adalah sebuah perjalanan. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang mempersilahkan. Hanya Tuhan sendiri yang membimbing dan memberi petunjuk. Sehingga apabila kita meniti jalan untuk menempuh jalan Tuhan, jalan rohani, jalan spiritual, jalan ma'rifat, namun masih merasakan tentang kehadiran diri kita di dalam perjalanan itu, masih merasakan atas kuasa diri kita, masih merasakan keberadaan kita, dengan mengakui, merasakan kita bisa zikir, kita bisa puasa, kita bisa mengaji, kita bisa mengkaji, kita bisa meditasi, bisa hormat, dan lain sebagainya. Selama masih ada kita di dalam perjalanan Tuhan, selama itu juga pintu masih tertutup, selama itu juga kesesatan akan selalu menghampiri kita, akan selalu menjebak kita. Kita tersesat di dalam wacana, di dalam huruf, di dalam kata-kata, di dalam persepsi kita, di dalam prasangka kita, dan lain sebagainya. Untuk itu, karena ini hanya Tuhan yang tahu di dalam perjalanan menuju Tuhan, di dalam perjalanan pengenalan menuju Tuhan, maka tanggalkan semua sifat merasa kita, keberadaan kita, dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam
menuju pensucian jiwa kita, sehingga kita pantas untuk menuju jalan Tuhan. Zikir-zikir kita lakukan dengan keikhlasan tanpa membekas. Jumlahnya berapa hari yang telah kita lakukan. Puasa kita lakukan dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Sampai lupa berapa hari kita telah berpuasa. Wirid zikir kita lakukan dengan keikhlasan, sehingga kita lupa dengan jumlahnya, lupa dengan maksud dan tujuan yang lain selain keridhaan, selain keikhlasan di dalam melakukannya. Inilah salah satu rahasia bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita menempuh jalan Tuhan. Apabila diri kita belum pernah mengetuk hati kita sendiri dengan kerendahannya, dan meninggalkan sifat merasa kita, keakuan kita yang telah melakukan ritual, ibadah, zikir, sholawat, puasa, pengkajian dan pengajian, maka kita belum pernah menempuh jalan Tuhan. Kita belum pernah dibukakan tentang rahasia daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apabila kita berniat untuk mengenal Tuhan, sedangkan ego masih mencengkram kita sulit untuk melepaskan sifat merasa telah melakukan ini dan itu, ibadah ini, ibadah itu, zikir ini, zikir itu, maka kita akan selamanya tidak mengenal Tuhan kita, meskipun kita telah berada di jalan menuju jalannya. Perjalanan kita akan selalu terhijab oleh ego kita, oleh tujuan-tujuan yang lain, oleh pemandangan-pemandangan yang lain. Sedangkan itu bukan kebenaran dari keberadaan Tuhan kita, dari pengenalan kepada Tuhan kita. Tetapi ego dan sifat merasa kita telah mengakui, menyatakan, meyakini bahwa kita telah mengenalnya. Marilah kita belajar untuk menjaga kerendahan hati kita. Kita belajar untuk melepas sifat merasa kita, ego dan keakuan kita. Karena itulah jalan menuju Tuhan kita. Ego, keakuan, sifat merasa kita tanggalkan. Itu satu-satunya jalan, itu satu-satunya pintu untuk mengenal Tuhan. Meskipun berbagai cara, berbagai jalan, tetapi pintu utama adalah menanggalkan ego, sifat merasa, dan keakuan kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.